di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita. Reproduksi pada wanita meliputi organ reproduksi, hormon pada wanita, fertilasi, oogenesis, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Sekarang kita akan bahas tentang bagian eksternal. Bagian eksternal ada beberapa bagian eksternal, yaitu mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, uretra, vagina, himen, perineum, dan anus. Di bagian sini terdapat kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin berada pada kiri dan kanan vagina, sedangkan kelenjar skin berada di dekat uretra. Fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk melumaskan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi internal. Gambarnya seperti ini. Yang pertama ada ovarium. Ovarium di sini merupakan tempat terbentuknya sel telur. Kemudian fimbriae. Fimbriae merupakan jalan untuk ovarium menuju uterus. Kemudian di sini ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini merupakan tempat bertemunya sel telur dan sperma. Kemudian di sini ada uterus. Uterus merupakan tempat berkembangnya sel telur dan sperma. Kemudian di sini ada cervix. Ini vagina. Di bagian uterus terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan endometrium dan lapisan myometrium. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian panggul. Pelvis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor berada di atas linea terminalis yang berfungsi untuk menopang bagian abdomen, sedangkan pelvis minor berfungsi untuk menopang bagian reproduksi. Bagian panggul terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, kemudian 1 tulang coccygeus. 2 tulang coxae terdiri dari 3 bagian yang berhubungan, yaitu tulang ilium, isium, kemudian pubis. Bagian atas tulang ilium yang menebal ini disebut crista iliaca. Di depan crista iliaca ada spina iliaca anterior superior. Di bawahnya terdapat spina iliaca anterior inferior. Di belakang crista iliaca terdapat spina iliaca posterior superior. Kemudian di bagian sini terdapat spina iliaca posterior inferior. Tulang yang melengkung ini disebut ischisura ischiadica mayor. Kemudian tonjolan di sini bernama spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat ischisura ischiadica minor. Selanjutnya kita ke bagian isium. Bagian isium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tuber ischiadica. Yang berlubang ini foramen obturatorium. Kemudian yang ini bernama acetabulum. Kemudian di sini di bagian pubis ini bernama ramus superior osis pubis. Ini bernama ramus inferior osis pubis. Yang berbentuk segitiga ini bernama artus pubis. Selanjutnya di bagian sacrum, di sini ada promontorium. Kemudian lubang-lubang ini namanya foramina sacralia anterior. Kemudian di bagian coccygeus terdapat 3-5 ruas tulang. Kemudian kita akan membahas tentang artikulasio. Yang di sini artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan tulang ilium dan tulang sacrum. Kemudian di sini di bagian sini ada artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sacrum dengan tulang coccygeus. Kemudian di sini ada artikulasio symphysis pubis. Kemudian ligamen. Ligamen yang ini bernama ligamen
sakroiliaka yang menghubungkan tulang sakrum ke tulang ilium. Kemudian ligamen sakrotuberosum yang menghubungkan sakrum ke tuberosis ischiadica. Selanjutnya kita akan bahas tentang musculus. Di bagian sini terdapat musculus gluteus maximus. Bagian sini terdapat musculus tuber ischiadica. Bagian sini terdapat musculus temperator ani. Bagian ini terdapat musculus pinterani. Sedangkan bagian sini terdapat musculus bulbocalcaneus. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ada 4, yaitu glikoid, android, antropoid, dan platypeloid. Bentuk glikoid hampir menyerupai lingkaran, spina ischiadicanya tumpul, tidak menonjol. Ini umum ditemukan dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Kemudian android hampir menyerupai hati, spina ischiadicanya menonjol. Bentuk seperti ini terdapat pada 33% pria. Sedangkan bentuk antropoid ini hampir menyerupai segitiga, spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk seperti ini sering ditemukan pada pria. Kemudian bentuk platypeloid ini hampir berbentuk oval. Bentuk seperti ini jarang ditemukan pada pria maupun wanita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Ada 4 pemeriksaan panggul luar, yaitu distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata eksternal, pengukuran lingkar panggul. Distansia spinarum dari spina iliaca anterior posterior, kiri dan kanan, jarak normalnya 23 sampai 26 cm. Kemudian distansia cristarum dari crista iliaca kiri dan kanan, jaraknya 26 sampai 29 cm. Conjugata eksternal dari ujung sifisis pubis ke ujung processus spinosus, ruang tulang lumbal kelima. Jarak normalnya 18 sampai 20 cm. Kemudian pengukuran lingkar panggul atas sifisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan Pranhender mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Ukuran normalnya 80 sampai 90 cm. Sekian itu penjelasan tentang sistem reproduksi pada wanita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.